Shalom jemaat Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, siapkan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala keberadaan kami saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa, untuk kami terus mengiring Engkau seumur hidup kami, untuk kami terus mengucap syukur, untuk kami terus melihat kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan pujian dan hormat kami kepadamu Tuhan. Betapa besarnya Engkau Allah kami. Betapa mulianya Engkau. Biar segala pujian, segala hormat, semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biar beberapa menit ke depan kita mau menaikkan kebesaran Tuhan. Kita mau memberikan kemuliaan, pujian dan hormat bagi Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
memiliki Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur kami Tuhan untuk kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau lebih-lebih lagi menyerukan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Engkau yang layak untuk diberi pujian. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Tuhan kita Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dialah Raja segala raja. Oh, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kaulah Allah Tuhan, Allah yang maha besar. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan
Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Engkaulah nama di atas segala nama Tuhan. Betapa agung dan betapa mulianya Tuhan Engkau. Betapa sempurnanya perbuatan tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas surga, atas seluruh bumi. Oh Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Mari sembah, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berkumpul secara online. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
Tuhan berfirmanlah, kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11, 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Tuhan Yesus memanggil ulang orang-orang yang sedang mengikuti Dia. Jadi ini ayat agak meleset kalau ditujukan kepada orang yang belum ikut Dia. Tuhan panggil ulang yang letih lesu berbeban berat. Nah, apa hasil dari respon orang yang meresponi panggilan ulang ini? Tentu jiwa yang memperoleh kelegaan, jiwa memperoleh ketenangan. Lebih spesifik, orang Kristen atau kita yang sudah menjadi Kristen ternyata sangat mungkin mengalami letih, lesu, berbeban berat. Itulah sebabnya Tuhan memanggil ulang, supaya kita mendapat kelegaan. Kelegaan itu berupa ketenangan jiwa. Jadi ini tidak cocok kalau di ayat ini dikenakan untuk orang yang lagi mau menghadapi tender gitu. Nggak cocok. Atau orang yang kredit rumahnya macet gitu. Kepadaku yang letih lesu itu nggak cocok. Karena jiwa yang memperoleh kelegaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan merupakan sebuah tindakan yang paling tepat bagi orang percaya. Ini kan Tuhan panggil ulang orang percaya, bukan orang yang non percaya. Orang percaya ini merupakan sebuah hal yang paling tepat. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan kelegaan yang kita peroleh, tetapi kelelahan. Apalagi sebagian orang mengandalkan orang pintar gitu. Kalau bagi kita tidak boleh ke orang pintar. Mengapa? Karena orang pintar minum tolak angin gitu ya. Ke orang pintar saja jangan, apalagi ke orang bodoh gitu. Anda akan disesat-sesatkan sama orang bodoh gitu. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, di situ disebutkan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Jadi apapun masalah kita datang ke Tuhan itu sebuah hal yang sangat tepat. Cuman kan masalahnya begini. Mengapa manusia atau mengapa kita yang sudah ada di dalam Tuhan bisa mengalami letih lesu berbeban berat? Secara umum manusia mengalami letih lesu berbeban berat itu karena banyak masalah, betul? Karena banyak masalah. Ini secara umum, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan pasangan hidup, masalah dalam usaha, masalah dalam pekerjaan, dan masalah-masalah lain, bahkan masalah dalam pelayanan, bisa membuat orang letih, lesu, berbeban berat. Kan kita jadi bertanya Bapak Ibu, mengapa masalah timbul? Mengapa sesuatu itu menjadi masalah? Coba kita renungkan baik-baik. Belum punya mobil masalah nggak Bapak Ibu? Nggak masalah sebenarnya. Tapi mengapa dia menjadi masalah? Karena dalam diri kita ada pikiran begini. Aku ingin seperti. Nah itu langsung jadi masalah. Hawa itu ya, dia ditawarkan sebuah kenyamanan oleh ular. Maka kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu dia melihat dirinya, aku ingin seperti Allah, itu jadi masalah. Orang tidak punya rumah atau belum punya rumah, masalah nggak sebenarnya?
orang yang dalam Tuhan, nggak masalah. Tetapi mengapa dia menjadi masalah? Ketika di dalam pikiran kita berkata, aku ingin seperti, aku belum seperti, aku ingin seperti. Orang yang belum punya pasangan hidup misalnya. Sebenarnya nggak masalah, banyak orang yang memilih jalan hidupnya untuk tidak punya pasangan. Tapi itu menjadi masalah ketika dia melihat orang lain, lalu dia berkata, aku ingin seperti, langsung jadi masalah. Dengan kata lain, ketika kita punya keinginan yang tidak berasal dari Tuhan, atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia langsung menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ketika masalah ini belum terpenuhi, maka kita akan berupaya keras untuk memenuhi hal ini dengan cara kita. Nah, keinginan inilah yang diistilahkan Paulus di dalam Galatia 5:17, keinginan daging, yaitu keinginan yang tidak bersumber dari Allah atau keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu disebut keinginan daging. Wah Pak, berat dong Pak, kalau gitu kita nggak boleh punya keinginan Pak. Oh boleh. Tetapi keinginan kita haruslah mengalir dari hati Tuhan. Kalau bahasa sederhananya, keinginan kita haruslah juga keinginan Tuhan. Kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya pada waktu malam dan berfirmanlah Allah. Lihat apa yang Allah firmankan. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau Salomo di zaman perjanjian lama saja sudah menerapkan hal ini, masa kita jadi liar sekarang? Jadi kalau kita punya keinginan, hendaknya kita bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, ini sesuai enggak dengan yang engkau mau beri? Kalau enggak sesuai jangan diminta. Tapi di Matius 7 kan ada ayatnya, mintalah maka kau akan mendapat. Masa bapak yang jahat aja bisa memberi roti, apalagi bapak di surga kan gitu. Bapak ibu saudara, Tuhan memberi pemberian yang baik menurut Tuhan, bukan yang baik menurut kita. Kita itu seringkali terbalik, kita menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Maka kita klaim, kita bilang Tuhan tidak memberi apa yang kita mau. Padahal belum tentu. Sebab Tuhan hanya memberi sesuatu yang baik menurut Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Keinginan yang berbeda dari keinginan Tuhan sama dengan tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dalam satu kesempatan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, diserahkan kepada imam kepala dan lain sebagainya. Keinginan Tuhan itu berbeda dari keinginan Petrus. Maka Petrus menarik Tuhan ke samping dan berkata, sekali-kali Allah akan menghindarkan hal ini daripadamu. Lalu jawab Tuhan Yesus apa? Enyah iblis. Jadi orang yang punya keinginan di luar keinginan Tuhan itu sebenarnya lagi kesetanan Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di samping kita, dia akan berkata enyah iblis. Ketika Anda punya keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, lalu Anda mendesak Tuhan dengan rohaninya, mendesak Tuhan lewat doa, bahkan puasa berhari-hari. Kalau Tuhan Yesus ada di samping orang demikian, Tuhan Yesus akan berkata, enyah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah yang membuat kita letih, lesu, berbeban berat. Tuhan Yesus datang menawarkan sebuah kelegaan. Anapauo dalam bahasa Yunani, rest dalam bahasa Inggris, yaitu sebuah perhentian, istirahat, atau kesegaran. Apakah di sini Tuhan menjanjikan kepada orang yang letih lesu berbeban berat bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi atau mengabulkan permintaannya? Tidak kan Bapak Ibu? Kelegaan yang Tuhan tawarkan adalah kelegaan jiwa, bukan memenuhi atau mengabulkan apa yang diminta. Jadi tadi saya sudah bilang nggak tepat kalau ada pergumulan-pergumulan masalah yang berkaitan dengan hal jasmani lalu pakai ayat ini berdoa, nggak tepat Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa dia akan mengabulkan permintaan, tapi dia bilang jiwamu akan memperoleh kelegaan.
Kelegaan di sini berarti Tuhan mau kita berhenti dari segala keinginan kita yang belum tercapai, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita rest, berhenti, memperoleh perhentian. Sebab ketika kita punya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan apalagi, lalu kita berusaha untuk memenuhi keinginan itu, bisa nggak? Oh ya bisa terpenuhi. Tapi kita akan terus punya keinginan, terus, haus terus. Itulah sebabnya satu ketika Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan, kalau kamu minum dari sumur ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus selamanya. Jadi Bapak Ibu, soal keinginan ini sangat menyita hidup kita, membuat kita menjadi letih, lesu, berbeban berat. Ketika kita berhenti dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, lalu kita mengenakan keinginan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu, kita akan mengalami perhentian dari letih lesu berbeban berat dan jiwa kita akan memperoleh ketenangan. Sesungguhnya panggilan Tuhan Yesus ini tidak berkaitan langsung dengan keletihan, kelesuhan, keberatan beban karena masalah materi. Tidak ada kaitannya langsung. Tidak ada kaitannya langsung dengan masalah ribut rumah tangga, tidak ada. Tidak ada kaitannya langsung dengan urusan ekonomi, mandul, toko sepi, dan lain sebagainya. Tidak ada. Sebab yang Tuhan Yesus katakan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan atau perhentian itu sendiri. Bapak Ibu datang ke Tuhan bukan tanpa prosedur. Kita lihat di ayat 29 tadi kita sudah baca, kita baca ulang ayat 29. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Bapak Ibu Saudara, setelah kita datang kepada Tuhan Yesus atau memenuhi panggilan Tuhan Yesus, maka ada langkah berikutnya yang harus kita penuhi, yaitu kita harus mau ikutin prosedur yang Tuhan Yesus sudah kenakan. Orang kan maunya instan. Kedukun instan Pak gitu. Orang maunya memperlakukan Tuhan seperti orang kedukun gitu, langsung dijawab. Yang Tuhan mau adalah pikul kuk yang kupasang. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu kuk, harus kita pahami bersama bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk menyusahkan kita. Amin Bapak Ibu. Setuju? Tuhan memanggil kita ulang itu bukan untuk menyusahkan kita atau membebani hidup kita, tetapi Dia mau memberkati kita. Dia mau memberikan kelegaan atau ketenangan jiwa. Tapi kita harus bersedia ikut prosedur. Ada dua prosedur utama dalam hal ini. Yang pertama adalah pikul kuk, yang kedua belajar. Kuk dalam bahasa Yunani itu zugon. Zugon itu sebuah kayu yang buat mengekang hewan yang digunakan untuk membajak sawah. Dalam hal ini kerbau atau sapi. Kuk itu berbentuk kira-kira begini, lalu dipasang di leher belakangnya hewan, kerbau, terus dikasih tali, ditarik dari belakang oleh orang yang mengendalikan. Itu namanya kuk. Nah, kalau si sapi ini melawan, misalnya yang mengendalikan sapi ini menarik ke sebelah kanan, berarti sapinya harus belok ke kanan. Tapi kalau sapinya ini ngelawan ke kiri, dia akan kesakitan. Berat kuk itu. Tetapi kalau dia nurut saja, kuk yang kupasang itu ringan, kata Tuhan. Syaratnya kamu nurut gitu. Saya udah katakan bahwa Tuhan manggil kita itu bukan mau nyusahin kita, mau bebanin kita, tidak. Justru Tuhan mau memberkati kita. Supaya hewan itu tidak liar, maka harus ada kuk. Coba bayangkan kalau hewan itu bajak sawah nggak pakai kuk. Wah, dia liar kemana-mana, nggak balik lagi. Supaya hidup kita tidak liar karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita harus bersedia dipasangi kuk, artinya kita harus bersedia taat pada kehendak Tuhan. Kalau kita ngelawan berat, kalau sapi itu ngelawan berat, tetapi kalau dia nurut dengan komando, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun enak, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Sebenarnya saat kita memberi diri kita menjadi Kristen, itu artinya kita menyediakan diri kita hidup dalam pengaturan Kristus. Itu juga berarti kita memberi diri kita untuk pikul kuk yang Tuhan pasang. Itu artinya juga kita bersedia untuk tidak liar. Kita bersedia untuk dikendalikan oleh kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mungkin Anda dalam hati berkata, Pak, bukankah Tuhan Maha Kuasa, Pak? Bukankah Dia dapat membuat kita taat dengan sendirinya, Pak? Nggak usah pakai pikul-pikul kuk begitu, Pak. Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan memberi kehendak bebas. Tuhan memberi kehendak bebas dalam diri manusia. Nah, kehendak bebas inilah yang kemudian mengendalikan segala keinginan. Jadi Tuhan harus mengendalikan hidup kita supaya kehendak bebas kita itu diarahkan taat kepada kehendak Tuhan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu belajarlah padaku, belajarlah pada Tuhan Yesus, mantano dalam bahasa Yunani. Artinya adalah to learn by use and practice. Belajar kebenaran firman yang benar, belajar Alkitab yang benar, belajar Alkitab yang murni, lalu apa yang dipelajari itu digunakan atau diimplementasikan atau dilatih. To learn by use and practice. Jadi bukan hanya belajar saja. Banyak orang belajar firman jago-jago Bapak Ibu. Tetapi apakah mereka mempraktekkannya? Belum tentu. Anda bisa lihat dewasa ini di sosial media. Yang gelarnya hamba Tuhan, PDT, doktor dan lain sebagainya. Kalau nulis tuh jahat-jahat di sosial media. Kalau udah nyinggung orang, nyindir orang gitu. Kalau merasa enggak mengekspresikan mau jatuhin orang, aduh jahat-jahat tulisannya. Itu hanya learn, hanya belajar, tapi dia tidak praktis kebenaran firman itu tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, belajar padaku, kata Tuhan Yesus, berarti kita bersedia dididik oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi guru, kita menjadi murid. Nah, bicara soal guru dan murid ini pasti ada persyaratannya lagi Bapak Ibu. Bersedia melepaskan diri dari segala milik, tidak boleh punya ikatan dengan hal lain kecuali ikatan dengan sang guru. Lukas 14:33 itu. Nah, tentu ada syarat-syarat yang lainnya. Kita lihat syarat di Yohanes 13 ayat 34-35 ini bagus sekali Bapak Ibu. Yohanes 13, 34-35 saya bacakan. Yohanes 3:4. Yohanes 13, 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini persyaratan jadi murid itu mutlak begini Bapak Ibu. Saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain. Tetapi faktanya justru orang yang ngaku murid Kristus, ini tidak semua, sering tidak mengasihi sesama. Malah saling mencemooh menggunakan teologinya di sosial media, di mimbar, nyesat-nyesatin orang dan lain sebagainya. Tragis Bapak Ibu, ngakunya murid Kristus tapi persyaratan tidak dipenuhi. Bapak Ibu Saudara, belajar kepada Tuhan Yesus itu meliputi dua hal. Belajar secara kognitif, belajar firman, membedah Alkitab, memahami firman, itu belajar secara kognitif. Makanya saya sering ngomong bahwa firman Tuhan menjadi kebutuhan utama orang percaya. Membaca Alkitab itu kita harus menginvestasikan waktu kita untuk memahami firman. Karena belajar sama Tuhan itu tools-nya, alatnya adalah ini. Belajar kebenaran firman.
Lalu yang kedua adalah belajar melalui fakta hidup yang terjadi. Belajar kepada Tuhan Yesus berarti belajar dari peristiwa hidup yang kita alami setiap hari. Sebab ketika kita memberi diri kita menjadi anak-anak Tuhan, maka tidak ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kontrol dan kendali Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang Kristen, tidak ada hal yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kekristenan itu tidak mengenal yang namanya suratan takdir. Waktu pacaran ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa gitu. 2 tahun kemudian ternyata takdir beda gitu. Tidak ada, dalam kekristenan itu tidak ada suratan takdir. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan mengendalikan, katakan amin. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan mengendalikannya. Jadi secara garis besar tuh ya, yang namanya masalah dalam hidup kita itu ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah karena keinginan daging kita. Aku ingin seperti tadi itu. Dia jadi masalah langsung. Yang kedua adalah karena kesalahan masa lalu kita. Jadi di masa kini seseorang harus menuai apa yang telah dia lakukan, kesalahan masa lalu, itu masalah juga. Lalu yang ketiga adalah godaan iblis. Jadi secara garis besar masalah timbul itu karena 3 hal ini. Nah, yang paling pertama, yang paling awal harusnya bisa kita minimalisir. Karena kita belajar kebenaran firman. Kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Yang paling sulit kan yang ketiga tuh. Karena godaan iblis dan Tuhan mengizinkan ini. Seperti yang dialami oleh Ayub, ini yang paling berat. Pak, saya udah bener loh Pak, saya udah gak ngapa-ngapain Pak, saya tidak, tapi mengapa? Nah seringkali kan begitu. Seringkali kita merasa begitu, saya udah begini, tapi mengapa? Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menghadapi masalah berat, seberat apapun, hendaknya kita tidak bertanya mengapa ini terjadi. Seringkali orang kalau punya masalah datang ke gereja, cari pendeta, cari konselor, mengapa ini terjadi? Pasti kalimat itu. Bapak Ibu, harusnya kalau kita sudah paham kebenaran, kita harus yang kita tanyakan itu bukan mengapa ini terjadi, tetapi yang kita tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku belajar sesuatu kepada Engkau terhadap masalah yang kuhadapi. Harusnya begitu Bapak Ibu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Aku menghadapi masalah berat seperti ini. Aku tahu pasti ada pelajaran rohani. Apa yang harus kulakukan supaya aku belajar padamu? Harusnya kalau di tingkat kita itu sudah sampai di situ Bapak Ibu. Bukan datang ke Tuhan mendesak supaya Tuhan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan hidup kita. Jadi memang untuk menjadi murid Kristus itu, untuk belajar kebenaran dari Kristus itu memang suatu hal yang tidak mudah. Karena Tuhan memberikan persyaratan. Yang tadi itu pertama itu saling mengasihi, yang kedua melepaskan diri dari segala ikatan. Kalau kita lihat Lukas 14 ayat 33, kan gini bunyinya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan berarti Tuhan suruh kita jadi gembel loh Bapak Ibu. Kita punya uang, kita punya rumah, kita punya kendaraan lalu kita jual semua, kita kasih gereja kaya, gereja jadi miliarder, kita jadi gembel gitu. Terus kita ikut Tuhan, itu salah loh Bapak Ibu. Konsepnya, waktu Tuhan ngomong begini, itu konsepnya orang Yahudi, kalau mau belajar kitab Taurat, mau kuliah, mereka masuk Beit Midrash namanya. Kalau sekarang jadi madrasah gitu. Beit Midrash itu, orang Yahudi itu dia harus tinggal di rumah rabinya. Pondok pesantren gitulah, asrama gitu. Jadi kalau dia mau sungguh-sungguh mengkhususkan dirinya belajar Taurat, dia harus meninggalkan rumahnya, barang-barangnya, orang tuanya, dia
tinggal bersama Rabi dalam waktu yang panjang, bisa sampai belasan tahun belajar Taurat. Nah, Tuhan Yesus bilang, kan ini kan Tuhan Yesus ini kan sekolahnya sekolah non formal, Bapak Ibu. Kalau sekolah formal zaman itu kan Beit Midrash tadi. Kalau Tuhan Yesus kan bukan sekolah non formal, tapi Tuhan Yesus bilang syaratnya juga sama. Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus melepaskan diri dari segala milik. Kamu tidak boleh mikirin apa yang ada di rumah lagi. Supaya kamu bisa fokus dididik. Kan gitu Tuhan Yesus bilang, Bapak Ibu Saudara. Jadi melepaskan diri dari segala milik bukanlah berarti kita tidak boleh punya apapun. Lalu kita jadi gembel, jadi bodoh kita. Gerejanya yang kaya, kitanya yang jadi bodoh gitu. Bukan berarti seperti itu. Konteks Tuhan Yesus ngomong waktu itu adalah orang kalau mau masuk Beit Midrash itu dia harus tinggal bersama rabinya. Jadi jangan mikirin lagi di rumah ada apa. Enggak fokus nanti belajar, nanti dikit-dikit pingin pulang. Ada masih mau main PlayStation di rumah gitu. Ada yang belum kelar di rumah. Jadi harus melepaskan diri dari segala ikatan baru bisa dididik menjadi murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang kaya yang begitu hebat menjalankan hukum Taurat, tapi dia pun gak sanggup jadi murid Kristus. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia mau jadi murid Kristus loh. Dia mau memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Tuhan bilang lakukan hukum Taurat, sudah kulakukan. Lalu Tuhan tergerak oleh belas kasihan, Tuhan bilang kamu betul mau jadi muridku, kamu mau hidup yang kekal? Jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Orang ini tidak bersedia karena dia terikat sedemikian hebat dengan hartanya. Saya mencoba berpikir dari sisi lain ayat ini Bapak Ibu. Seandainya orang kaya itu melakukan, mungkin Tuhan akan berkata seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Bunuh anakmu, korbankan anakmu. Ketika Abraham menghunus pedang, pisau. Abraham stop, aku menguji. Betul? Mungkin kalau orang kaya ini melakukan, mungkin Tuhan Yesus berkata stop, aku menguji. Mungkin. Ini kan gak ada di Alkitab gitu. Kita mikir bebas boleh gitu, mungkin. Kan sering ada pertanyaan, masa sih kita harus sampai jual semuanya Pak gitu. Saya tidak punya jawaban lain, saya cuma berkata satu, jangan terikat maknanya itu. Yang kedua, mungkin apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham berlaku buat pria ini ketika dia benar-benar mau melakukannya. Itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pria ini tidak berhasil untuk dididik oleh Tuhan Yesus karena dia terikat begitu hebat dengan harta dunia yang dia miliki. Padahal kekurangannya tinggal satu, hanya satu lagi kekuranganmu. Jual segala hartamu, hanya satu loh, tinggal satu. Saya tuh pikir Tuhan Yesus jangan-jangan lebay nih. Ketemu orang kaya ngomongnya kan suka lebay gitu. Itu kan zaman sekarang pendeta begitu kan, ketemu orang kaya juga suka lebay ngomongnya. Saya pikir lebay Tuhan Yesus gitu. Ternyata enggak loh, benar-benar tinggal satu kekurangan dia. Coba kalau dia lakukan, dia dapat hidup yang kekal tuh. Dia dapat hidup yang kekal. Tinggal satu lagi, satu langkah lagi. Sayang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya keletihan kita, letih lesu kita, berbeban berat kita yang kita alami itu sebenarnya adalah disebabkan karena kita belum menemukan pelabuhan atau perhentian atau anapawo di dalam Tuhan secara permanen. Pada akhirnya letih lesu yang dialami oleh orang percaya, beban berat yang dialami oleh orang percaya itu disebabkan oleh karena kita belum menemukan pelabuhan permanen di dalam Tuhan. Kita masih punya banyak keinginan, angan-angan. Padahal kita harus tanya dulu, Tuhan ini sesuai enggak? Tuhan ini sesuai enggak? Tuhan ini sesuai enggak? Itu dulu harus kita perkarakan. Kalau itu sesuai kita jalankan, kalau tidak sesuai jangan diteruskan. Apalagi Anda punya ini nih, aku ingin seperti. Lihat orang lain, aku ingin seperti. Lihat orang lain, aku ingin seperti. Apalagi Anda punya itu, wah itu akan letih lesu berbeban berat terus.
Firman Tuhan yang benar menawarkan perhentian yang murni, kelegaan yang benar. Itulah sebabnya kita harus meresponi panggilan Tuhan Yesus ini dengan benar pula. Sehingga jangan sampai kita satu kali kehilangan kesempatan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau memperoleh kelegaan yang benar, kita harus melepaskan semua keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita membuka selebar-lebarnya hati kita agar keinginan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Wah Pak, gak enak dong Pak. Gak enak buat kita, tapi demi nasib kekal kita pasti enak. Tuhan udah kasih janji kok. Kuk yang kupasang itu nyaman dan ringan, tidak berat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nurut, kalau nurut ya berat. Kalau kita nurut nggak berat. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kelegaan seseorang di dalam Tuhan bertumbuh dengan seiring atau seirama dengan kesediaannya untuk melepaskan diri dari segala keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sedemikian jauh kita jadi Kristen, bertahun-tahun kita jadi Kristen, apakah masih kita mengalami letih lesu berbeban berat karena masalah-masalah hidup kita? Harusnya kita sudah tidak lagi mengalami keletihan dan keberatan beban karena masalah hidup, apalagi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kita bersedia datang kepada Tuhan meresponi panggilan Tuhan ini, saya percaya kita akan mengalami kelegaan jiwa. Tapi ingat, kelegaan jiwa itu bukanlah jawaban dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Nanti Anda marah lagi ke saya, Pak, enggak tuh Tuhan enggak jawab tuh gitu, apa yang saya mau, bukan itu. Jiwa kita yang mengalami kelegaan, bukan masalah kita dijawab Tuhan. Tapi kalau masalahnya belum selesai gimana Pak? Tanya sama Tuhan, pelajaran apa yang bisa saya ambil sehingga saya bisa berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita terus belajar. Marilah kita terus meresponi panggilan Tuhan dari waktu ke waktu. Kita renewal, perbaharui terus supaya hidup ini terasa ringan, hidup ini terasa nyaman. Kita berkarya di sisa umur hidup kita tidak dengan hati yang bersungut-sungut, tetapi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga kita siap mati. Sehingga ketika kita tahu waktunya tiba, kita berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Jangan mati karena penyakit, mati karena overdosis gitu, lalu aku telah menyelesaikan pertandingan. Itu belum. Tapi kalau kita meresponi panggilan Tuhan yang benar, suatu hari ketika kita mati di rumah duka, lalu keluarga kita kutip ayat itu dari surat Timotius, aku telah menyelesaikan pertandingan. Yang di dalam peti juga jadi rela gitu, benar-benar pertandingan sudah diselesaikan gitu. Jangan pertandingan belum selesai, terus ada kalimat itu gitu. Bapak Ibu, responi panggilan Tuhan ini karena Tuhan memberikan kelegaan jiwa untuk kita. Amin untuk kebenaran firman. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan tanamkan firman ini dalam hati kami dan kami bersedia untuk meresponi panggilan Engkau Tuhan. Karena kami tahu jiwa kami akan memperoleh kelegaan. Terima kasih untuk panggilan pagi ini kepada kami Tuhan. Dan kami berjanji kami akan terus meresponi panggilan ini. Dan kami akan berhenti dari segala keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga jiwa kami memperoleh kelegaan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Sangat jelas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus tahu sebagai pengikut Kristus, jangan kita mencari harta dunia kepada Tuhan. Tuhan membenahi kehidupan rohani kita, jiwa kita. Itulah yang Tuhan pentingkan di dalam hidup ini. Supaya hidup ini boleh terus belajar, terus mau berubah. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, Jemaat Mount Olive Family dan siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Beni Siowardaya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan terus memakai kehidupan Bapak menjadi alat yang diperkenan oleh Tuhan. Mari sekarang saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada di rumah semua sehat ya. Itu yang menjadi doa saya, bahwa saudara semua sehat, semua ada di dalam pemeliharaan dan pimpinannya. Ya, mari kita sekarang berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan di dalam loh hati kami, supaya kami boleh semakin mengerti dan mengenal Engkau dengan benar, sehingga kehidupan kerohanian kami terus bertumbuh, supaya kehidupan kerohanian kami terus dapat meningkat untuk kami mengerti akan panggilan-Mu di dalam hidup kami, bahwa kami harus meneladani-Mu, bukan mencari harta duniawi yang tidak pernah akan menjadi memuaskan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah kepuasan kami yang abadi. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Demikian juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka. Berikan kepada mereka hati yang tetap mengasihi Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, karena mereka milik-Mu. Dan mereka semakin mengerti akan kebenaran-Mu, semakin tahu akan panggilan-Mu di dalam setiap hidup mereka, supaya kehidupan jiwa yang mereka lebih pentingkan ketimbang kehidupan tubuh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Dan sekarang saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.